Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Dan di video kali ini saya akan melakukan pengetesan apa? Yuk simak terus. Oke teman-teman, jadi beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu kita telah menyaksikan pengetesan dari sebuah inverter low voltage ya, yang menggunakan modul EGS 002, di mana pengetesan itu kita lakukan dengan menggunakan beban yang cukup tinggi ya, lagi itu beban induksi yang dayanya sampai 1400 watt. Dan mungkin videonya bagi kalian yang belum nonton ada di sebelah sini atau di sebelah sini, silahkan dicek link tersebut. Ini udah saya siapkan alatnya untuk melakukan pengetesan efisien dan menghitung efisiensi sebuah inverter. Pertama yang jelas alat ini adalah multitester yang sering saya pakai ya. Sebenarnya sederhana aja alatnya, multitester untuk mengukur tegangan dan arus. Satu lagi ini sebuah tang ampere ya, untuk menghitung arus ya, khususnya ini ya, untuk menghitung arus AC dan DC, karena akan kita hitung arus in-nya dan arus out-nya ya. Satu lagi mungkin kWh meter, tapi kWh meter sudah ada di sana ya, sudah ada di sana. Nanti kita lihat seperti apa bebannya yang kita gunakan. Yuk kita lakukan pengetesannya. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan pengetesan, dan sebelumnya kita lakukan pengukuran dulu. Pertama kita lakukan pengukuran tegangan ya. Pertama ini tegangan DC, dan supaya tegangannya stabil kita matikan dulu energi dari PLTS dari panel surya ya, supaya sekarang yang berjalan di di baterai ya. Pertama kita lakukan dulu pengetesan di tegangan DC nya, tegangan input ya. Tegangan in-nya adalah 22,35 ya. 22,34. Lalu kita hitung tegangan out-nya ya, yang ke beban ya. Ya, 227,3 ya. 227,3. Oke. Dan sekarang kita ukur juga untuk arus in-nya menggunakan ini ya. Yang udah di sini di dapurnya di kabel minus ya. Kita reset dulu. Oke. Sorry. Ya. Sekarang arusnya di 33,55 ya. 33,55 ampere arus DC-nya, arus in ya. Lalu kita tes juga arus out-nya, yaitu arus AC, karena sudah dikonversi jadi arus AC, yaitu melalui proses di inverternya ya. Bisa dilihat mungkin arusnya di 2,56 ampere ya, bergerak terus ya, 2,56 lah anggap saja. Oke. Dengan data tersebut maka kita bisa dapatkan nanti efisiensi dari inverter ini ya, berapa persen efisiensinya. Dan saya juga mengukur temperatur inverter, yaitu kedudukannya di 49 derajat. Oke teman-teman, sekarang
kita masuk ke pengetesan kedua, di mana kondisinya saya benar-benar mau dari startup ya, maksudnya dari temperaturnya normal, maksudnya inverternya dimatiin ya, tidak ada tegangan yang masuk di 24 voltnya, begitupun begitu outputnya, dan ini masih pakai PLN. Sekarang inverternya juga masih kita matiin. Nah, sekarang kita ukur suhu trafonya apakah akan berbeda ya. Ini sekarang suhu ruangannya, suhu udara nih sekarang di luar di 33 derajat. Sekarang kita ukur aja di trafonya, selipin aja di sini ya. Ya, mungkin stabil di 36 derajat Celcius. Ya, oke. Oh, naik 37. Ya, tetap 36 ya. Oke. Sekarang kita on kan. Ya, kondisi benar-benar dari dia di shutdown. Sekarang kita on inverternya. Ya. Ya, udah kita onin sekarang, dan PV kita matikan dulu ya, dia natural, jadi ini ada suara bising dari kipas fan aja. Ya, sekarang posisinya on load teman-teman. Di dalam sedang menggunakan AC, penggunaannya di 545 ya. Sekarang kita ukur tegangannya, tegangan in, tegangan DC ya. Ya, di sini tertera 23,6 ya, 23,8, stabil di 23,8. Oke. Sekarang kita ukur di arus di tegangan outnya, di atas saja biar kelihatan. 227,3 seharusnya sama ya. Ya, kita ambil data di 227,3 ya. Oke, sekarang kita cek ampernya ya, ampere inputnya ya. Kita reset dulu, sini aja lah ya. 28 ya, 28,6 28 ampere, dan untuk ampere outnya di 2,3 ya. Oke teman-teman, ini adalah data yang sudah kita ambil tadi, di mana kita telah melakukan 2 kali pengetesan, yaitu yang tes pertama ini kita ambil data ketika temperatur inverternya di 49 derajat Celcius, dan untuk di tes kedua ini ketika inverternya sedang mati atau setelah di shutdown, begitu dinyalakan di temperatur di 36 ya, ini temperatur luar ruangan ya. Seharusnya ini kondisinya sangat pada saat startup ya. Nah, dari 2 data tersebut tentunya emang berbeda ya dari angkanya saja, tapi kita lihat nanti apakah dengan perbedaan temperatur di sini akan membedakan juga, atau akan ada perubahan juga
terkait efisiensinya ya. Untuk itu mari kita hitung efisiensi dari inverter tersebut. Dan untuk rumus inverter mungkin teman-teman sudah ada yang paham efisiensi inverter, mungkin teman-teman ada yang udah paham ya. Rumusnya begini ya, gitu ya. Ini sama dengan P out ya, P out dibagi P in dikali 100 ya. Kenapa dikali 100? Karena nanti satuannya akan menjadi persentase ya. Oke, lalu ini diturunkan lagi menjadi V out ya dikali ini dikali harusnya arus ya, dikali ini ya, arus out dan seterusnya. Nah, di sini V in dikali arus in ya, dikali 100 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ini kita hapus aja dulu ya. Kita hapus, mudah-mudahan teman-teman tadi udah hafal ya. Jadi untuk tes pertama sini berarti temunya segini ya. Taruhlah 581,9 ya. Ya, efisiensinya berarti 7,8% ya. Ini di temperatur 49 derajat Celcius. Oke. Ya, didapatkan nilai ini ya, teman-teman. Dapatkan nilai ini. Ya. Bahwa efisiensi di temperatur 49 derajat adalah 7,8. Oke. Sekarang kita %. Oke. Kita hapus dulu. Lalu kita akan melakukan tes yang kedua, di mana temperaturnya sedikit lebih rendah, yaitu 36 ya. Oke, 36. Ya, sekarang 36.
8 lah. Nah, ini ya udah ketemu seperti ini. Lalu oke, setelah diketahui ini kita hitung berapa T525 bagi 680,8 dia sama dengan ya dikali 100 ya, efisiensinya adalah 77,1. Efisiensinya berarti 77,1%. Dan ternyata lebih kecil ya, lebih rendah ketimbang ini ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengetesannya, dimana kita mengambil dua kali data, tes pertama dan tes kedua, dimana di temperatur 49 derajat dan di 36 derajat. Dan cukup kaget juga saya, di temperatur 49 derajat malah didapatkan efisiensi di 77,8%, dan di temperatur 36 derajat Celcius didapatkan efisiensi 77,1, selisih 0,7%. Jadi mungkin itu efisiensinya. Mungkin ada yang beranggapan terlalu sedikit, tapi emang itu realnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa tes juga di inverter teman masing-masing, dan perlu dilihat juga datasheetnya, bahwa perusahaan tersebut atau pabrikan yang mengeluarkan inverter tersebut mengklaim bisa berapa persen efisiensinya, sesuai atau tidak. Nanti bisa teman-teman tes ya, karena inverter ini dirakit sendiri dan emang data realnya seperti itu ya. Emang yang penting sudah cukup baiklah, bisa dibebani beban induksi sudah cukup bagus, dan memang karakteristik si inverter ini efisiensinya tidak begitu baik ya ketimbang inverter yang high frekuensi mungkin. Dan jangan lupa di like video ini, subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa di share ke sosial media kalian. Dan tetap semangat, tetap kreatif, dan sampai jumpa di video selanjutnya.